Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 17. Cerita dimulai, terdengar Suho hanya tersenyum ketika melihat para serangga yang tidak terhitung jumlahnya telah menggigit tubuh Jeong dengan begitu ganasnya. Lalu di waktu yang bersamaan terlihat Demonic Monk yang sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya ketika tangan-tangan itu yang telah menahannya. Sama halnya dengan Goh-chan, ia juga mengalami hal yang sama setelah terkena mantra petir yang dilancarkan oleh Suho ketika Goh-chan ingin menyerangnya menggunakan sebuah belati. Menyaksikan mereka semua, Suho bergumam, "Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan dugaanku. Apakah aku telah salah paham kalau roh yang merasukinya adalah roh hijau?" Di sampingnya, makhluk mitologi itu langsung meminta kepada Suho untuk membelainya yang seakan-akan meminta upah atas kerja keras yang ia lakukan di malam itu. Kemudian Suho mengajak makhluk mitologi itu untuk pergi. Ia berkata, "Kita akan pergi sekarang juga. Lagi pula mereka semua akan mati dimakan oleh jutaan serangga-serangga ini. Aku telah salah menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya karena misi ini tidak sesulit yang aku perkirakan." Namun tiba-tiba saja Suho pun langsung terdiam. Ia merasakan aura kematian yang mengerikan telah mengalir tepat di arah belakangnya. Di saat itu, tanpa ia sadari, sedikit demi sedikit para serangga yang berputar menyerang Jeong. Kini mereka telah berjatuhan dan mati seketika. Suho pun mencoba untuk memalingkan pandangannya agar ia bisa mengetahui apa yang telah terjadi kepada para serangganya. Dan ternyata tepat di belakangnya, Jeong telah berlumuran banyak darah ketika ia menghujamkan sebuah belati yang ada di tangannya kepada tubuhnya sendiri. Dan di saat yang bersamaan, para serangga yang mengitari tubuhnya telah mati setelah terkena percikan darah Jeong. Kemudian, Jeong semakin menggila, menggoreskan belati itu kepada tubuhnya karena ia tahu bahwa darahnya sangat efektif untuk membunuh para serangga. Di saat itu, pemandangan yang luar biasa telah terjadi. Sebagian besar para serangga di sekitarnya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari menyentuh tubuh Jeong yang seolah-olah tidak ingin melakukan sebuah kontak. Saat darah Jeong menyentuh para serangga tersebut, mereka mengeluarkan suara-suara yang aneh dan menggeliat kesakitan. Lalu mereka dengan panik menghindari semua tempat di mana darah Jeong yang berceceran. Lagi dan lagi, Jeong menari bersama bilah belatinya untuk melukai dirinya sendiri. Namun bukannya merasa kesakitan, akan tetapi Jeong sangatlah menikmati akan situasi itu. Kemudian, Jeong menusukkan belati itu tepat di atas telapak tangannya. Lalu dengan cucuran darah itu, ia langsung mengibaskan tangannya kepada serangga yang tersisa untuk menghabisi mereka semua. Terlihat jutaan serangga yang menyerang kepada Jeong telah mati. Bahkan tidak ada satu ekor pun yang bisa bertahan hidup setelah terkena darah yang Jeong percikan kepada mereka. Melihat kejadian yang mengerikan itu, sontak Suho sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau jutaan serangga yang ia perintahkan untuk membunuh Jeong sama sekali tidak ada yang tersisa karena mereka semua telah mati. Di saat itu, Jeong hanya tertawa terbahak-bahak sambil bermandikan lumuran darah yang telah keluar dari dalam telapak tangannya. Dari raut wajahnya, Jeong merasa puas, bahkan ia sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Pemandangan itu begitu luar biasa sehingga membuat Suho hanya bisa mengerutkan kedua alisnya. Ada begitu banyak hal menakutkan yang telah ia lihat saat bekerja sebagai seorang dukun, akan tetapi perasaan ini sangatlah berbeda. Kemudian ketika melihat Suho yang terdiam menyaksikan kegilaannya, Jeong pun langsung berlari menuju kepadanya sambil mengacungkan belati itu. Jeong berkata, "Darahku adalah sebuah racun yang paling mematikan. Jadi itu adalah cara yang paling bagus untuk membunuh manusia, apalagi para serangga-serangga kecil ini." Terlihat Suho mencoba untuk melompat ke arah samping agar ia bisa menghindari tusukan belati yang dilancarkan oleh Jeong kepadanya. Suho pun memerintahkan kepada makhluk itu untuk mengulur waktu dengan menahan pergerakan Jeong.
Lalu makhluk mitologi itu mengeluarkan teriakan yang menggemparkan gendang telinga kepada Jeong yang telah mengancam keselamatan tuannya. Bersamaan dengan teriakannya, terlihat makhluk itu telah menekan Jeong dengan menggunakan aura kegelapan. Sambil membentuk sebuah segel, Suho bergumam, "Aku tidak bisa lagi menggunakan serangga untuk menyerangnya. Saat makhluk itu mengulur waktu, aku harus menggunakan mantra yang lebih kuat untuk mengalahkannya." Suho pun langsung menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai metode memerintah dengan kekuatan roh jahat. Akan tetapi, di saat yang bersamaan dengan tatapan mata yang tajam, Jeong juga langsung menggunakan teknik pengikatan kepada makhluk itu. Seketika itu juga, sebuah angin yang begitu kuat telah menghisap makhluk itu dan langsung tertarik menuju ke arah Jeong. Setelah berhasil menangkap makhluk itu, ia pun memandangnya dengan wajah yang begitu puas. Sontak, Suho sangatlah terkejut. Ia berpikir bagaimana dia bisa meraih makhluk mitologi yang bahkan bukan roh pelayannya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Berbeda dengan roh pendendam yang tidak memiliki tubuh fisik sehingga tidak dapat disentuh ataupun dirasakan. Namun beberapa entitas dari para roh itu telah memiliki bentuk yang nyata. Memiliki bentuk fisik itu artinya mereka benar-benar akan dapat untuk disentuh. Namun demikian, tubuh entitas dari para roh itu merupakan gabungan energi spiritual yang negatif. Jadi bisa dikatakan kalau itu bersifat racun bagi tubuh manusia yang hidup. Oleh karena itu, bahkan para dukun yang terlatih, mereka akan merasa kesulitan untuk menanganinya apabila menggunakan tangan kosong. Akan tetapi, bocah ini ia mampu melakukannya. Terlihat Suho pun langsung berlari untuk merebut kembali makhluk mitologi itu dari genggaman tangan Jeong. Namun tiba-tiba saja ia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di dadanya. Bahkan benang merah yang mengikatnya bersama makhluk itu telah nampak di depan matanya. Sambil menahan rasa sakitnya, Suho bergumam, "Aku merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa ini secara mendadak." Rasa sakit yang makhluk itu rasakan telah dikirim langsung kepadaku melalui sebuah hubungan yang telah kami miliki. Apa yang terjadi kepadaku? Kemudian Suho melihat kalau makhluk itu semakin melemah ketika energi yang makhluk itu miliki mulai terkuras dari dalam tubuhnya. Suho kembali berpikir bagaimana mungkin ia mampu menyerap ki kematian yang dimiliki oleh makhluk itu. Yang aku tahu, hal itu sangatlah mustahil karena ki kematian sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia yang menggunakannya. Terlihat dari ekspresinya, Jeong sangatlah bersemangat. Ia bergumam, "Ini adalah ki yang dipenuhi oleh aura dingin dan juga ki kematian." Jujur saja, kalau ini adalah di luar ekspektasiku. Awalnya aku hanya menangkapnya untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang berbahaya. Akan tetapi, makhluk sialan ini telah menyimpan ki kematian di dalam tubuhnya. Dan juga ki kematian yang ia miliki sangatlah banyak, bahkan lebih banyak ketika aku membunuh orang. Aku rasa dengan menyerap habis ki kematian yang dimiliki oleh makhluk ini, mungkin aku akan bisa membentuk sebuah inti ki sekarang juga. Namun, Jeong langsung terdiam ketika melihat Suho yang berlutut di hadapannya. Terdengar suaranya dipenuhi oleh rasa kesedihan saat dia berteriak kepada Jeong. Dengan lirihnya Suho berkata, "Jika kau terus saja melakukan itu kepadanya, maka makhluk itu akan mati. Wahai Tuan Muda, aku mohon hentikanlah sekarang juga. Jika kau menghentikannya, maka aku akan mengabaikan permintaan itu." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Suho, Jeong pun menghentikan ritual pengikatan kepada makhluk itu. Tetapi dari senyumannya, Jeong telah merencanakan sesuatu kepada Suho sebagai imbalan dari melepaskan makhluk itu. Cerita berpindah pada tempat yang berbeda. Terlihat Madame Shock sedang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia menunggu tanpa henti dengan begitu gelisah. Kali ini dia harus memastikan masalah tersebut akan bisa ditangani secara menyeluruh. Jika Mok Yong-won yang kurang ajar itu benar-benar telah memihak kepada putra kedua dan menyerahkan catatan rahasianya, maka situasinya akan terbalik. Oleh karena itu, Shock berharap bahwa Suho dapat menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Dengan tatapan mata yang tajam, Shock bergumam, "Aku telah meminta dukun itu untuk melakukan dua hal. Yang pertama untuk membunuh Mok Yong-won, lalu yang kedua untuk mengambil catatan rahasia yang telah didapatkan oleh bajingan itu. Jika situasinya semakin memburuk dan aku tidak bisa mendapatkan catatan rahasia itu, maka aku harus memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkannya."
Namun tiba-tiba saja Syok begitu terkejut ketika salah satu pengawalnya yang mengatakan bahwa Suho telah kembali menuju kepada mereka. Melihat Suho yang sama sekali tidak terluka, wajahnya menjadi cerah karena ia merasakan kalau rencananya telah berhasil. Syok bergumam, aku yakin kalau Mok Yong-won telah mati di tangan dukun itu, lalu catatan rahasia itu telah menjadi milikku seutuhnya. Dan sekarang adalah waktunya bagi putraku untuk naik tahta menjadi pemimpin terhebat di dalam klan ini. Aku rasa usahaku untuk mendapatkan catatan rahasia itu tidaklah sia-sia, meskipun harus mengorbankan bajingan itu. Saat mendengar penjaganya yang mengucapkan kata selamat, Syok pun meminta kepada mereka untuk tidak terlalu senang karena ia harus memastikan bagaimana tugas itu diselesaikan dan juga apakah Suho telah mendapatkan catatan itu. Namun setelah Suho telah berada tidak jauh dari mereka bertiga, ia pun langsung menghentikan langkah kakinya. Syok pun begitu heran dengan tingkah laku yang dilakukan oleh dukun itu. Lalu ia mencoba untuk mendekat ke arah Suho karena dia begitu penasaran apakah ia telah berhasil membunuh Mok Yong-won ataukah tidak. Kemudian Suho memejamkan kedua matanya sembari menarik nafas panjangnya. Lalu dengan nada yang lantang Suho berteriak, "Wahai Nyonya pertama, kami para dukun yang berasal dari Pavilion Roh Jahat tidak mampu untuk membunuh Tuan Muda ketiga sesuai apa dengan Anda perintahkan kepada kami." Suho berteriak dengan begitu keras sehingga membuat Madam Syok dan juga penjaganya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka di malam itu. Terlihat Syok tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung terdiam. Entah kenapa seorang dukun yang hebat sepertinya tidak mampu untuk membunuh Mok Yong-won yang bahkan tidak bisa menggunakan seni bela dirinya. Setelah mengatakan itu, Suho bergumam, "Dasar berencek, keparat licik itu memanglah iblis, dia telah memaksaku untuk melakukan sesuatu yang seperti ini." Kemudian Suho teringat ketika ia berhadapan dengan Jeong. Di saat itu Jeong meminta kepada Suho untuk membongkar kelicikan nona pertama dengan menggunakan ucapannya sendiri. Melihat Suho yang merasa kebingungan, Jeong pun berkata, "Bukankah kau mengatakan kau akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan makhluk itu? Bahkan jika aku membunuhmu, mereka akan mengirim orang lain lagi untuk membunuhku. Sudah pasti orang-orang itu berasal dari Pavilion yang sama sepertimu. Itulah kenapa aku memintamu untuk membongkarnya sekarang juga." Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong melanjutkan kata-katanya, "Dan apabila kau melakukannya, maka Pavilion Roh Jahat dan juga wanita gendut itu akan saling bermusuhan." Suho berpikir, dengan melakukan hal itu, aku telah menjadi seorang pengkhianat dari Pavilion Roh Jahat. Namun aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Kemudian Suho kembali berteriak, ia berkata, "Anda mengatakan kalau Tuan Muda ketiga telah dirasuki oleh roh jahat. Lalu Anda meminta kepada kami untuk membasmi roh jahat itu dan juga membunuh Tuan Muda ketiga. Akan tetapi dari apa yang aku lihat, kalau Tuan Muda ketiga sama sekali tidak dirasuki oleh siapapun. Jadi aku meminta kepada Anda jangan pernah membuat permintaan yang seperti itu lagi kepada Pavilion Roh Jahat karena Tuan Muda ketiga adalah orang yang sangat bersih." Sontak Syok tidak bisa berkata-kata lagi ketika Suho yang dengan lantangnya mengucapkan itu. Lalu di tengah kesunyian malam itu terdengar para warga mulai terbangun mendengar teriakan Suho. Mereka berkata satu sama lain, apakah Nyonya pertama ingin membunuh Tuan Muda ketiga? Lalu mereka meminta kepada pemimpin Manor bagian luar untuk menangkap Syok atas perbuatannya yang ingin membunuh Tuan Muda ketiga. Kemudian penjaganya meminta kepada Syok untuk pergi meninggalkan tempat itu karena para seniman bela diri dari Manor luar telah berkumpul untuk menangkapnya sekarang juga. Dengan wajah paniknya, Syok bergumam, "Dasar bajingan, Mok Yong-won, kau berani sekali membuatku menjadi seperti ini. Aku berjanji bagaimanapun caranya aku akan tetap membunuhmu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.